Shalom Tiberias. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau bersyukur. Roh Kudusnya ada dalam Bapak Ibu dan saya, memampukan, menuntun setiap Bapak Ibu hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Mari sama-sama sore hari ini kita boleh tenangkan hati kita sejenak. Bapak Ibu boleh sejenak berdoa sama Tuhan. Mari berkata-kata sama Tuhan sore hari ini. Bersyukur karena Roh Kudusnya ada dalam Bapak Ibu dan saya, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan setiap kehendak Tuhan, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan firman-Nya dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Mari bersyukur buat Roh Kudusnya. Tanpa Roh-Nya kita tidak mampu hidup di dunia ini. Inilah yang kami merenungkan selalu Tuhan, bahwa kami percaya kami berbeda dengan orang yang ada di dunia ini. Karena kami sebagai orang percaya, kami berharga di mata Tuhan. Karena ada Roh-Mu yang kudus tinggal dalam setiap kami. Roh-Mu memberi kami otoritas sebagai anak-anak Allah. Maka kami punya iman sebagai anak Allah. Hidup di tengah dunia yang tidak penuh kepastian ini Tuhan. Kami mau terus berharap sama Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami. Ada kuasa di mulut kami, ada kuasa di tangan kami. Kami percaya kemana kami melangkah, penyertaan-Mu Tuhan sempurna bagi setiap kami. Kuduskan, sucikan setiap kehidupan kami dengan darah-Mu yang mahal. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami doa Tuhan, setiap umat-Mu yang beribadah di tempat ini, yang beribadah via live streaming, mereka dijamah Tuhan, dipulihkan, terima pengurapan dari sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami doa ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji, disayang Tuhan, bersama keluarga besar yang menangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak, setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat Roh-Mu yang kudus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan Yesus, gereja Tiberias sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Mari datang dengan hati menyembah. Mari datang dengan hati mengucap syukur sama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Katakan, sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hati. Sekali lagi sama-sama Bapak Ibu, dimanapun kita menyembah. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat. Buat hadiratnya kita boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Kembali panggil namanya. Yesus Tuhan ditinggikan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus
Bapak Ibu dan saya. Menolong selalu, sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari dari dasar hati setiap kita sore hari ini, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari lebih lagi bersyukur. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Ini doa setiap kami Tuhan. Selalu dekat denganmu, tinggal. Mari lebih syukur lagi dengan hati menyembah. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu Tuhan. Ini yang kami mau terus percaya. Dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari Bapak Ibu saja sama-sama Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus dengan urapanmu Tuhan Yesus, amin. Dengan urapanmu kami mau terus dekat, melekat sama Tuhan Yesus. Denganmu tinggal. Kalau ini menjadi doa Bapak Ibu dan saya, boleh bangkit berdiri sama-sama. Allah Roh Kudus jamah hati. Urapanmu mengalir di tempat ini. Urapanmu tinggal dalam setiap kami. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Boleh sekali lagi kita siapkan hati. Allah Roh Kudus jamah hatiku. Kami bersyukur buat Roh-Mu. Urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sama-sama, rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu,
Mari bersyukur Bapak Ibu buat rohnya yang kudus, rohnya yang memampukan Bapak Ibu dan saya hidup sampai hari ini bahkan selama-lamanya. Rohnya yang menguatkan, rohnya yang menolong, rohnya yang menghibur. Mari angkat tangan Bapak Ibu sore hari ini di hari Pentakosta ini. Oh Yesus, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan urapan-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Bangkitkan di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Panggil namanya Dia Tuhan, Dia Juru Selamat. Yesuslah Tuhan. Mari bersyukur, haleluya. Yesuslah bagi semua. Mari bersama-sama, boleh lebih dahsyat lagi kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, di tempat Bapak Ibu menyembah di rumah sekalipun. Kuasanya Allahku. Amin. Ini yang kami percaya Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Panggil namanya Yesuslah. Oh Yesuslah, Yesuslah Tuhan.
Hanya Yesus satu-satunya Tuhan di bumi dan di sorga. Tidak ada yang lain. Juru selamat hanya Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang naik ke sorga, beri Roh Kudus-Nya dalam setiap kami, memampukan kami hidup dalam kebenaran. Kami percaya sore hari ini Tuhan, di hadirat-Mu kami temukan kemenangan, di hadirat-Mu kami temukan kesembuhan, kelepasan, pemulihan pasti terjadi bagi yang percaya sama Tuhan Yesus, yang mengucap syukur, yang disayang Tuhan. Di hari Pentakosta ini, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Boleh jumpai kiri kanan depan belakang, berikan salam saudara. Katakan selamat hari Pentakosta. Roh Kudus ada bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan sama-sama. Tercurah roh bagi setiap kami Tuhan. Mari dengan sukacita jemaat Tiberias katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Lebih keras lagi bagi Tuhan, kita angkat suara kita bagi Yesus sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Pandang kiri kananmu di hari Pentakosta ini saudara. Tuhan telah nyatakan persatuan dalam roh-Nya. Haleluya. Kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Katakan ku cinta keluarga Tuhan. Boleh lambaikan tangannya bersama-sama jemaat Tiberias. Angkat tanganmu yang diberkati Roh Kudus sama-sama. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, berjalin mesra sekali. Katakan semuanya, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku kasihi kau sama-sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Pandang kiri kanan dengan senyuman yang terbaik saudara. Aku melihat Tuhan memberkati hidupmu. Amin. Dengan kasih Tuhan. Lebih keras lagi sama-sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan wajah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, amin. Mari berkata dengan iman. Dalam Yesus terjadilah Tuhan. Tuhan
selamanya dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, amin. Dalam kasih Tuhan yang sempurna segala ketakutan Tuhan sirnakan, amin. Hari ini mari bersuka. Ini Minggu Pentakosta, minggu penuh dengan mujizat, minggu persatuan, minggu yang melimpah bagi setiap kita orang percaya. Angkat tanganmu gereja Tiberias, angkat tanganmu. Kita mau nyatakan dengan iman, apapun yang terjadi kita mengatakan bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Kita bersukacita, amin. Sekarang bersukacita. Katakan bersama-sama, saudara. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bukan karena perasaanmu, tapi semua karena di dalam Tuhan Yesus, amin. Pandang dengan harapan yang baru, saudara. Kita bersama-sama dengan pujian Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita, mari yang di rumah, dimanapun kau berada, mari menyembahlah. Hari ini, amin. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam-Mu Yesus. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Biar musik menyembah Tuhan, kita beri tepuk tangan bagi Dia, saudara. Roh Allah telah tercurah. Apapun hidupmu, apapun masalah dalam hidupmu, saudara, tetap bersukacitalah. Dia hadir menguatkan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terimalah sembah kami Tuhan. Jemaat Tiberias, makasih tahun sama-sama. Bersuka dalam. Mari. Saya percaya bisa lebih keras lagi, saudara. Lebih keras lagi bagi Tuhan semua. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah.
esok bersuka, esok sekarang juga Tuhan, sekarang bersuka citalah. Sekali bagi Tuhan Yesus, kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mau kembali datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau teduhkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang kami sembah. Tuhan Juru Selamat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan yang telah naik ke surga, dan Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Semua karya Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena janji-janji Tuhan, perbuatan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Yang mau lebih lagi datang Tuhan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Berkaryalah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa aku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwa aku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa aku haus akan
mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan, pulihkanku, pulihkan, pulihkanku, pulihkanku. Ku muliakan nama-Mu, Yesus, mulia nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari kita agungkan namanya. Ku agungkan nama-Mu, panggil namanya, Yesus, agung nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari kita muliakan Tuhan. Ku muliakan, ku muliakan nama-Mu, Yesus, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, oh Tuhan, nama-Mu besar, dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu, Yesus, agung nama-Mu. Panggil namanya, nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari lebih lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, ku muliakan nama-Mu, Yesus, mulia nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, ku agungkan nama-Mu, Yesus, agung nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak
kami naikkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kami, Tuhan yang telah naik ke surga, dan Tuhan yang berjanji bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menuntun, memimpin, dan menyertai setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama gereja Tiberias kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sekali bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Jemaat gereja Tiberias Indonesia yang terkasih dalam Tuhan, sama-sama sebelum kita diberkati lebih lagi, mari di sore hari ini kita mau saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Selamat menyaksikan. Menantikan janji Allah bukanlah hal yang mudah. Namanya menunggu atau menanti itu nggak gampang ya. Sinilah dibutuhkan iman. Iman adalah sarana untuk menantikan janji Allah. Jadi iman disertai dengan kerendahan hati. Selain daripada iman, kita juga harus tekun dalam doa. Yesus berdoa juga, bukan kita yang berdoa, bukan murid-muridnya saja yang berdoa ya, tetapi Yesus juga berdoa kepada Bapa agar memelihara kita atau murid-murid yang tekun dan taat kepadanya ya saudara sekalian. Nah, untuk mengalami dipenuhi Roh Kudus, selalu intim dan dekat dengan Tuhan Yesus. Bagi orang percaya, ada atau tidak adanya masalah atau persoalan, harus tetap melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Sebab Allah adalah sumber segalanya yang sanggup melimpahkan berkat bagi kita. Kita mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Mengalami Tuhan Yesus secara pribadi adalah bergaul intim dengan Tuhan Yesus dengan cara berdoa, menyembah, dan menjadi pelaku daripada firman-Nya. Dan menjadi pelaku firman, komitmen yang tulus kepada Tuhan dengan menjadi pelaku firman. Firman Tuhan membutuhkan lebih dari sekedar hafalan dan berbagi dengan orang lain. Firman Tuhan menuntut perubahan hati yang mendorong kepada perubahan perilaku. Sebab hanya pelaku firmanlah yang benar-benar diberkati, yaitu orang yang mentaati perintah Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video silakan dapat disaksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama sore hari ini kita akan mendengar suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, dengan judul Berkarya dalam Roh Allah. Dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong dan penghibur bagi kami. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus, dan biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran dan pertobatan. Agar nama kami semua tercatat di sorga, dan suatu hari kelak diundang pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam Romawi yang kedua, mengapa kita harus berkarya dalam Roh Allah? Yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang bekerja sampai sekarang. Yohanes 5 ayat 17 dan Roma 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala sesuatu dan mengatur segala sesuatu. Dia adalah Allah inisiator yang mengontrol, memonitor, dan menguasai sejarah. Kedaulatan Tuhan ada di dalam segala bidang, segala peristiwa, dan segala sesuatu. Kita memang sudah ditebus oleh darah-Nya yang mahal. Kita dikasihi oleh Allah, tapi ingat, jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah. Yang kedua, karena Allah ingin kita jadi alat-Nya yang tangguh bagi Allah dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam Efesus 2 ayat 10, setiap orang Kristen memiliki panggilan yang sama, namun dengan visi yang berbeda-beda. Ada yang memberitakan Injil sebagai penginjil, ada yang dipanggil lewat pekerjaannya masing-masing. Kita harus sadari bahwa Tuhan menempatkan kita pada pekerjaan atau jabatan tertentu, bukan sekedar untuk gaji, uang, atau profit, tapi ada tujuan tertinggi dari Tuhan, yaitu agar melalui tugas, pekerjaan, profesi yang Tuhan Yesus anugerahkan, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, karena Roh Allah membantu kita dalam kelemahan kita. Dalam Roma 8 ayat 26, Roh Kudus atau Roh Allah akan membantu kita di tengah kelemahan kita. Saat kita mulai lelah, Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan. Roh Kudus akan menyatukan kita dengan Allah.
Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita bahwa Allah itu pengasih dan bahwa setiap rancangannya atas kita akan selalu berujung indah. Dan yang keempat, karena Roh Allah mau menunjukkan mujizat melalui hidup kita. Dalam Kolose 3 ayat 1-3, memikirkan dan mencari perkara yang di atas, berarti memusatkan hidup kita pada perkara-perkara di sorga. Jauhkan hidup kita dari perkara-perkara duniawi, karena hal itu bertentangan dengan kehendak Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah, maka Roh Allah akan menunjukkan mujizat dan perkara-perkara yang dahsyat. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya setiap kita yang telah mendengar suara gembala sedang terkasih Ibu Pendeta Darni Pariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama kita mau diajar oleh firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersyukur boleh menyembah, memuji Tuhan di hari Pentakosta ini. Kita butuh firman Tuhan, kita butuh diajar, diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat Roh Kudus-Mu, kami bersyukur buat hadirat-Mu, kami bersyukur buat lawatan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk diam, diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Ajar, didik, tegur, ubahkan kami seturut firman-Mu. Terus kami ucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias. Tuhan sayangi gereja kami, berkati gembala kami Ibu Pendeta Darni Pariaji bersama keluarga. Dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, menangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Setiap kami yang hadir di tempat ini, setiap kami yang beribadah via live streaming, kami percaya lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak, setiap kata firman Allah mengajar, mengubahkan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi anaknya, mulia bagi Roh penghibur bertata dan berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Dia selamanya. Haleluya, haleluya. Puji Dia selamanya.
bagi Roh penghibur. Mulia bagi Roh penghibur, bertata dan berkuasa. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, puji Dia selamanya. Haleluya, haleluya, puji Dia, puji Dia selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Dia selamanya. Haleluya, haleluya, puji Dia selamanya. Kembali angkat lagu ini dari awal dengan doa kita. Mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi Engkau layak kami muliakan Tuhan Yesus. mulia bagi Roh penghibur, berkata Berkuasa. Haleluya. Mari sembah Tuhan Yesus. Agungkan Dia Tuhan. puji Dia selamanya. Haleluya, haleluya, puji Dia selamanya. Haleluya, haleluya, puji Dia selamanya. Kami mau bersyukur. Haleluya, haleluya, puji Dia selamanya. Mari bersama-sama sekali lagi Bapak Ibu bersyukur buat anugerahnya, buat Roh Kudusnya. Dia layak dipuji, Dia layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Mari sama-sama dari dasar hati kita, Bapak Ibu saja, angkat tangan kita dengan iman ya Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Dia, puji Dia. Haleluya. Sekali lagi sama-sama dengan hati lembut, dengan hati mengucap syukur. Haleluya, puji Dia selamanya. Haleluya, haleluya. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami buat Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami sore hari ini di tempat ini. Puji nama-Mu Tuhan Yesus. Ku sembah
Kudus. Kita bangkit berdiri. Kudus, kuduslah. Kami ada sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Mulia kamu. Sama-sama. Bagimu Tuhan, ku sembah kudus. Mari sama-sama kita buka hati setiap kita. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu, muliakan mulia. Biar segala pujian syukur, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ku sembah kudus, kudus, amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau, mulia, mulia. Hanya bagi Yesus. Haleluya. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau, mulia, mulia. Bagimu Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Di minggu yang kedua di bulan Juni ini kami menikmati pencurahan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, ketika Kau naik ke sorga, Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri di dunia ini berjuang. Tapi Tuhan memberikan pertolongan yang pasti, memberikan jaminan yang pasti melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menuntun kami, menopang, memberikan penghiburan, sehingga setiap langkah kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang melihat ibadah ini melalui live streaming. Doa saya Bapak Ibu semua sehat-sehat, amin. Diberkati ya. Dan apapun tantangan dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita ya, selalu menyertai. Itu dia. Kita akan belajar tentang Roh Kudus ya, karena setelah Yesus naik ke sorga, 10 hari setelah itu pencurahan Roh Kudus ya. Makanya Gereja Tiberias dari minggu kemarin itu mengadakan rally doa Pentakosta full ya, di berbagai cabang-cabang di Gereja Tiberias ya. Dan hari ini adalah puncaknya, yaitu pencurahan Roh Kudus ya. Kita akan belajar tentang Roh Kudus. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah Roh Kudus akan menguatkan kita di tengah tekanan hidup. Ya, Roh Kudus menguatkan di tengah tekanan hidup. Kita pelajari Alkitab kita dari Roma 8 ayatnya yang ke-26, Roma 8 ayatnya yang ke-26. Silakan Pak. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oke. Apa maksud dari ayat ini? Saat kita tertekan dan lemah, Roh Kudus tidak tinggal diam. Ia hadir menolong, menopang, bahkan berdoa bagi kita ketika kita sudah tidak sanggup berkata-kata. Bapak Ibu, pencurahan Roh Kudus di tahun ini bagi saya spesial. Ya, kenapa? Karena tantangan-tantangan di tahun ini juga
Haleluya, praise the Lord Bapak Ibu, ya kan, bagi kita yang sedang menjalani hidup. 6 bulan sudah kita lewati di tahun 2025. Dan banyak kejadian-kejadian yang menggetarkan iman kita. Kok bisa begini ya? Wah, ngeri juga nih, kok bisa begini ya? Jangan-jangan kena di kita nih, dan sebagainya. Saya pernah mengatakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, tingkat kesulitan hidup ini semakin sulit. Makanya dengan adanya pencurahan Roh Kudus pada hari ini, itu suatu kabar baik. Kenapa? Karena Roh Kudus datang untuk apa? Membantu kita di dalam kelemahan kita. Ketika Yesus naik ke sorga, Bapak Ibu, murid-muridnya galau. Kenapa? Karena mereka setiap hari bersama Tuhan Yesus. Enak. Ya, ibaratnya manja banget sama Tuhan. Apa-apa bisa Yesus, apa-apa bisa Yesus, apa-apa bisa Yesus. Ya, secara tidak langsung iman mereka tidak bertumbuh. Mereka melihat mujizat, mereka melihat Yesus melakukan mujizat, mereka melihat Yesus melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga, mereka galau lah. Kalau ada masalah bagaimana? Ya, Yesus tahu kegalauan murid-muridnya. Ya, murid-muridnya itu gambaran Bapak Ibu dan saya. Ya kan? Dan Yesus mengerti bahwa manusia tanpa Tuhan, apa yang bisa diperbuat manusia tidak bisa. Ya, makanya Yesus sudah mengerti ya bahwa manusia itu lemah. Dia naik ke sorga, tetapi dia tidak meninggalkan Bapak Ibu dan saya seorang diri. Seperti anak yang kehilangan orang tuanya, yatim piatu. Anak kalau nggak punya orang tua, papa dan mama, mungkin di yang hadir di sini ada yang pernah mengalami bagaimana kehilangan kedua orang tua. Galau anaknya. Ya, biasanya bisa telepon mamanya, bisa telepon bapaknya, bisa menceritakan keluh kesah, "Ma, aku ada masalah gini, papa, aku ada masalah begini." Ketika orang tuanya meninggal dipanggil Tuhan, aku harus lapor kemana kalau aku ada masalah? Tuhan mengerti kegalauan manusia, makanya dia mengatakan, "Aku akan memberikan roh penolong bagi kamu." Ya, aku akan memberikan roh yang menghibur bagi Bapak Ibu dan saya. Tuhan akan memberikan Roh Kudus untuk apa? Membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Ya, jangan menganggap kita bisa menyelesaikan segala perkara. Jangan menganggap kita bisa, jangan menganggap kita kuat. Manusia itu debu, Pak. Ya, manusia itu debu, Bu. Ya, anak-anak muda jangan kau menganggap bisa menyelesaikan segala perkara. Ya, manusia itu debu, manusia itu terbatas. Dan Tuhan tahu keterbatasan kita, makanya dia berikan Roh Kudus untuk Bapak, Ibu, dan saya. Ya, berapa kali kita ditolong oleh Roh Kudus? Ya, merayakan hari Pentakosta, merayakan pencurahan Roh Kudus kan nggak di tahun 2025 aja. 2024 kita rayakan, 2023 kita rayakan. Ya, bahkan 15 tahun yang lalu kita rayakan. Sudah tidak terhitung Roh Kudus menolong Bapak, Ibu, dan saya. Makanya diingatkan lagi, ketika kita semuanya sedang menghadapi tekanan hidup, ingat. Bagaimana ketika Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan saya. Mungkin 10 tahun yang lalu ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Ya, Pak, terlalu jauh, Pak. Minggu kemarin, Pak, saya ditolong Tuhan. That's it. Jangan pernah melupakan bagaimana Roh Kudus menolong Bapak, Ibu, dan saya. Jangan pernah melupakan bagaimana caranya Tuhan membuat jalan yang ajaib untuk menolong Bapak, Ibu, dan saya. Dan Roh Kudus tidak akan pernah capek-capeknya untuk menolong kita. Manusia waktu menolong kita mungkin bisa 1-2 kali tolong. Ketiga kali, aduh capek juga nih ketiga kali nolong dia nih. Ya, keempat kali ditelepon gak diangkat. Ya, pasti tanya, Bang, kenapa nggak diangkat? Banyak alasan. Oh, lagi nyuci piring lah, lagi sikat kamar mandi lah, iya kan, lagi nyetir anak, lagi nyetir mobil lah, lagi tidur lah, handphone di silent lah, dengan berbagai macam alasan. Tetapi kalau kita memanggil Roh Kudus, kau hadir di sini untuk menolong aku, dia standby 24 jam untuk Bapak, Ibu, dan saya. Kenapa? Karena memang itu tugasnya Tuhan perintahkan. Roh Kudus, aku perintahkan engkau, setiap anak-anak Tuhan, ketika mereka berseru, tolong mereka. Ketika mereka dalam kelemahan, bantu mereka. Ketika mereka ada masalah, menghadapi jalan buntu, buka jalan buntu itu. Sehingga terjadi mujizat yang luar biasa. Apalagi yang datang jam 4 sore, wah itu luar biasa itu. Gitu. Itu mujizatnya lebih besar dari yang lain. Bercanda Bapak Ibu, bercanda.
mukanya tegang semua. Ya, saya ingin katakan, manusia itu lemah biasa. Jangan dianggap, wah kena kutuk di saya. Enggak, kutuk sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Ketika kita lemah, ketika kita capek, ya itulah manusia. Tapi jangan terjebak dengan kelemahan yang kita punya. Bangkitlah, berjuanglah bersama Roh Kudus. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab bagaimana cara Roh Kudus bekerja bagi yang lemah. Ya, belajar dari Alkitab bagaimana cara Roh Kudus bekerja bagi yang lemah. Ada 3 hal. Yang pertama, Roh Kudus memberi kekuatan saat kita lemah. Ya, Roh Kudus memberi kekuatan saat kita lemah. Kita lihat Alkitab kita, Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Silakan Pak. Demikian bunyi firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Oke, apa maksud dari ayat ini? Tekanan hidup seringkali menguras tenaga fisik dan mental. Tetapi saat kita menyerah pada kekuatan kita, Roh Kudus hadir memberi kekuatan baru yang tidak berasal dari dunia ini. Saya banyak bertemu dengan banyak orang Bapak Ibu yang dulu fisiknya kuat. Ya, prima, tinggi besar. Ya, badannya berotot dan sebagainya. Ya, 5 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian kita bertemu udah kurus Bapak Ibu. Ya, udah kurus terus jalannya udah dipegang dan sebagainya. Kita kaget. Ya, setelah ngobrol saya tanya, "Pak, kenapa kok sekarang berat badannya turun? Sekarang kok nggak ada pengharapan dan sebagainya?" Keluarganya cerita dia sedang menghadapi masalah dan tidak mau mengandalkan Tuhan. Ya, banyak orang Kristen Bapak Ibu yang dengan kekuatan sendiri menghadapi masalah. Akhirnya apa? Menguras tenaga, menguras fisik dan mental. Banyak orang Kristen yang gak mau keluar dari rumah ketika mereka menghadapi masalah. Banyak orang Kristen yang gak mau ke gereja ketika mereka menghadapi masalah. Mereka mengurung diri di rumah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya fisiknya drop, apalagi mentalnya drop. Dan sepertinya tidak ada pertolongan. Saya ingin katakan Bapak Ibu, masalah apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan? Sampai kita mengurung diri. Masalah apa yang tidak bisa Tuhan selesaikan? Sampai kita putus asa. Jangan putus asa. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Roh Kudus memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat yang tiada berdaya. Siapa sih yang gak pernah lelah dalam menghadapi masalah? Aduh Pak Pendeta, masalah datang silih berganti. Memang benar. Aduh Pak Pendeta, cobaan datang silih berganti. Memang benar. Ya kan, kita udah beres masalah A, datang lagi masalah B. B udah beres, datang lagi C. C udah beres, datang lagi D. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang dihajar apa oleh masalah? Yang dihajar adalah apa? Fisik kita yang pertama, dan yang kedua adalah mental kita. Ya, siapapun yang lelah, siapapun yang capek, saya katakan jangan menyerah. Datang sama Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi Bapak Ibu dan saya. Ya, bagaimana cara Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita? Kita harus punya waktu sama Tuhan untuk berdoa. Roh Kudus tidak kemana-mana Bapak Ibu. Roh Kudus akan datang kalau Bapak Ibu dan saya punya waktu untuk Tuhan. Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Tetapi kita yang gak punya waktu untuk Tuhan. Kita yang gak pernah punya waktu untuk Roh Kudus. Kita gak pernah mau mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tidak mau mendengarkan bagaimana caranya Tuhan untuk menolong kita. Sehingga apa? Kita terjebak dengan apa? Dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita. Kita mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita sendiri. Akhirnya kita menyerah saya Tuhan. Saya sudah tidak mampu lagi, tergeletak. Sudah tidak kuat lagi, kata Tuhan. Bukan ini yang aku mau. Kau coba dari dulu. Engkau datang kepadaku. Engkau mengandalkan aku. Engkau berharap kepadaku. Aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Mungkin ceritanya berbeda kalau dari dulu engkau berharap kepadaku. Banyak orang Kristen yang udah hancur dulu baru cari Tuhan. Jangan. Ya, ketika hari ini Bapak Ibu dan saya ada masalah. Artinya apa? Kita diingatkan. Masalahmu bukan dengan kekuatan sendiri.
Masalahmu adalah itu juga masalah bagi Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya adalah anak-anak kerajaan sorga. Ya, banyak berdoa di akhir zaman ini. Karena dengan berdoa, dengan memberikan waktu kita kepada Tuhan, ya, di situ kekuatan kita akan kembali lagi dan kita akan keluar sebagai pemenang. Coba lihat orang-orang yang bangun pagi berdoa. Bagaimana mereka menjalani hari demi hari. Pasti lihat semangatnya luar biasa. Ya, Pak, kok semangat banget Pak bangun pagi? Iyalah, kita udah saat teduh, kita udah baca Alkitab, kita udah pujian penyembahan, kita sudah perjamuan kudus. Setelah itu kita mandi, kita sarapan. Waktu kita bekerja, roh kita on fire. Ya kan, roh kita menyala-nyala. Makanya Alkitab mengatakan jangan padamkan roh. Ya, jangan sampai kerajinanmu kendor. Apa maksud kerajinanmu kendor? Jangan sampai cari Tuhannya jadi kendor. Jangan sampai semangatnya untuk cari Tuhannya jadi kendor. Kenapa? Karena dengan cari Tuhan, dengan bersekutu dengan Allah, di situ Bapak Ibu dan saya akan ada kekuatan. Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita. Ya, hari ini beri waktu kita untuk Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, akan beri waktu kita untuk Roh Kudus supaya apa? Besok Bapak Ibu pergi kerja hari Senin sampai Jumat sampai Sabtu. 1 minggu itu kita diberikan kekuatan yang prima oleh Tuhan. Sanggup menghadapi tantangan, sanggup menghadapi masalah di kantor, sanggup menghadapi masalah di rumah tangga, sanggup menghadapi masalah anak-anak, dan sanggup menghadapi keadaan dunia di akhir zaman ini. Ya, saya ingat Bapak Ibu, saya pernah mengalami diare akut ya. Waktu Natal 2023. Kesalahan saya juga sih, perut kosong makan nangka Bapak Ibu. Ya, saya beli nangka lah di satu swalayan yang jual-jual buah. Saya kan dulu tinggal di Bogor itu kalau nangka tuh enak-enak, saya suka nangka. Singkat cerita, perjalanan pulang ke Cibubur macet, kita buka buah sambil nyetir, saya makan nangka. Hari Minggunya aman-aman. Pulang dari pelayanan, hari Seninnya Bapak Ibu usaha diare sampai di rumah. Itu sampai hari Kamis. Kebetulan hari Kamis itu gladi resik di GBK. Ya, saya datang dengan badan udah kurus, ya, puji Tuhan berat badan langsung turun drastis Bapak Ibu, ya kan? Ya kan? Yang lain lagi pujian penyembahan, saya duduk di pojok-pojok di GBK, di dalam itu saya udah lemes gitu kan. Saya udah pikir-pikir toilet mana nih, kalau tiba-tiba pengen ke toilet di mana nih, saya udah cari-cari begitu kan. Beberapa rekan pendeta mengatakan, Lek, kenapa lu muka lu kok lusuh banget, lemes bener, kok tiba lu kurus banget sih Lek, kenapa gini-gini? Ya, diet lu, saya nggak ngomong. Padahal dia nggak tahu gue lagi diare ini, dalam hati saya begitu kan. Udah beres gladi resik, kebetulan istri sama adik ipar, itu lagi Manado, lagi liburan ke Jakarta. Istri bilang, aku yang nyetir, kamu duduk di belakang. Ya udah sampai Cibubur, saya bilang, aduh saya lemes banget nih. Kata istri saya, nggak bisa nih, kamu harus ke rumah sakit. Eka Hospital di kota wisata, saya masuk. Ketika masuk di sana, dokter IGD mengatakan, ini sakit apa? Diare. Coba kalau telat bisa meninggal ini, katanya begitu. Haleluya, bisa meninggal dalam hati saya. Iya kan? Karena udah diare Bapak udah keluar cairan, udah habis ya kan. Udah. Akhirnya diinfus lah, hampir 2 jam. Colok infus dari airnya putih sampai kuning, infusnya nggak tahu dipakai apalah. Pokoknya aku berserah. Ya udah dicolok-colok, udah akhirnya setelah beres 2 jam, langsung ada kekuatan yang baru. Ya, tetapi lemes lagi ketika lihat harga infusnya Bapak Ibu ya kan harus bayar. Langsung diare lagi. Enggak. Mahal juga ya, infus 2 kali infus kok sebegini. Ya udah kita bayar. Beres pulang, saya udah lapar kan, akhirnya ya udah kata istri saya makan di rumah aja. Istri saya bikin telur dadar pakai nasi aja udah, disuapin. Kita bikin romantis ya kan udah. Ya kan? Nah, apa maksud saya? Ketika saya lelah karena diare, saya kekurangan cairan, saya datang ke dokter berikan vitamin, kita ada kuat kembali. Apalagi kalau rohani kita sedang drop, ya harus datang sama Tuhan. Nggak bisa cuma ngandelin pendeta altar kok, hari Minggu cuma 2 jam, nggak bisa. Kita bukan Tuhan Yesus Pak, saya juga manusia. Saya juga kalau lagi capek bukan datang ke orang. Saya juga kalau lelah bukan datang kepada orang. Kita juga datang sama Tuhan. Kenapa? Karena datang sama Tuhan, datang pada Roh Kudus, itu adalah alamat yang tepat untuk menyelesaikan setiap kelelahan yang kita hadapi. Amin ya.
manusia bisa mengecewakan. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya datang sama Tuhan, dan Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, orang yang berharap kepada Roh Kudus, berharap kepada Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, itu dia. Jadi bagaimana caranya Roh Kudus bekerja? Ya, bagi yang lemah, yang pertama adalah Roh Kudus memberi kekuatan saat kita lemah. Ya, masuklah di dalam jam doa kita. Disitulah Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Roh Kudus mengingatkan janji Allah. Ya, Roh Kudus mengingatkan janji Allah. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Silakan, Pak. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkanmu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, apa maksud dari ayat ini? Di tengah tekanan kita sering lupa janji Tuhan. Roh Kudus hadir untuk mengingatkan kita akan kebenaran firman yang memberi pengharapan dan damai. Roh Kudus akan mengingatkan setiap janji Tuhan. Tujuannya apa? Dengan janji Tuhan, iman dibangkitkan. Tapi pertanyaannya adalah apa? Kenapa banyak orang Kristen nggak ingat janji Tuhan? Karena apa? Karena nggak pernah baca Alkitab. Saya ingin kasih tahu Bapak Ibu, Roh Kudus akan bekerja sesuai dengan janjinya. Bapak Ibu dan saya harus tahu akan janji Tuhan. Karena apa? Karena setiap masalah Bapak Ibu, solusinya ada di Alkitab, bukan kepada orang dunia. Dunia tidak bisa memberikan solusi, dunia bisa memberikan kesenangan untuk kedaginganmu. Ya, Pak, saya ada masalah, datang kepada teman, gua ada masalah. Udah, kalau masalah mah kita ke kota aja, kita dugem joget-joget sampai jam 4 subuh, kuntilanaknya cantik-cantik. Tuh lihat. Ya, dunia tidak memberikan solusi dalam masalah kita, tetapi dunia kasih makan kedagingan kita. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya ada masalah, kita datang sama Tuhan, kita buka Alkitab dan kita percaya akan janjinya. Ketika di depan, dalam perjalanan iman Bapak Ibu dan saya ada masalah, Roh Kudus akan mengingatkan setiap apa yang kita baca di Alkitab, terutama tentang janji Tuhan. Ya, jadi Roh Kudus tidak akan bisa Roh Kudus akan mengingatkan. Kalau diingatkan, kita mau nggak baca Alkitab, bagaimana Roh Kudus mau mengingatkan kita? Roh Kudus, saya ada masalah keuangan, tolong ingatkan akan janji Tuhan. Kata Roh Kudus, lu baca Alkitab juga nggak pernah. Apa yang mau aku ingatkan kepadamu? Otak lu game semua? Ya, otak lu cuma nongkrong terus, otak lu cuma foya-foya. Pulang jam 4 pagi, nongkrong di sana, tempat ngopi sana, kopi sini, lapos ini. Engkau lebih senang hura-hura dengan temanmu. Engkau lebih senang ngerokok dengan temanmu. Kau lebih senang minum-minum dengan temanmu daripada kau masuk kamar membaca Alkitab. Ketika orang itu ada masalah, Roh Kudus gak bisa nolong. Kenapa? Karena Roh Kudus mau mengingat janji. Kata Roh Kudus, orang ini baca apa? Tetapi kalau kita tekun baca firman Tuhan, membaca Alkitab, cerita-cerita tentang Alkitab, ketika ada masalah, Roh Kudus akan ingatkan kita. Kau ada masalah ya, difitnah ya? Iya. Ya, kau ada masalah ekonomi ya? Iya. Ingat, kemarin kau baca apa? Oh iya, masalah ekonomi. Matius 6 ayat 33. Hidup jangan khawatir. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua pasti akan ditambahkan. Nah, itu kata Roh Kudus. Ya, aku mengingatkan kamu ketika engkau sedang menghadapi masalah ekonomi, engkau cari Tuhan, semua pasti akan ditambahkan. Jangan takut, Tuhan berjanji, dia pasti akan genapi. Kita ada solusi, kita ada pengharapan melalui janjinya. Ya, Roh Kudus, saya sedang ada masalah. Saya sudah berdoa tetapi Tuhan belum jawab. Kemarin baca cerita apa di Alkitab? Tentang Elia. Apa yang Elia lakukan? Elia minta hujan, tapi hujan belum turun. Dia suruh anak buahnya naik ke gunung. Cek, adakah ada awan hitam? Tidak ada. Ketika awan belum datang yang hitam, Elia terus berdoa. Dicek lagi, belum ada awan hitam. Elia terus berdoa. Dicek berapa kali? Elia terus berdoa. Terus menerus. Tidak pernah putus. Tiba-tiba ada gumpalan awan hitam kecil. Itu tanda bahwa hujan akan datang. Dan ketika awan itu yang kecil makin besar. Kenapa? Elia terus berdoa. Tidak pernah putus-putusnya. Akhirnya hujan turun. Oh, Roh Kudus mengingatkan. Sebagaimana Elia berdoa tidak pernah putusnya. Mujizat terjadi. Hari ini juga aku ingatkan. Jangan pernah stop berdoa sampai mujizat itu terjadi. Itu dia. Ya kan? Pak Pendeta, rumah tangga kami 15 tahun. Ya 16 tahun belum punya anak.
Ya, kau baca Alkitab, baca. Apa yang kau baca? Aku kemarin baca tentang Abraham. Abraham dijanjikan punya anak di usia tua, tapi mereka tetap percaya mereka bisa punya anak. Apa dasarnya Abraham bisa punya anak? Karena mereka punya iman. Sekarang walaupun 16 tahun menikah belum punya anak, berimanlah sebagaimana engkau membaca cerita tentang Abraham. Akhirnya dia bangkit. Kenapa? Karena dia baca Alkitab. Abraham aja yang sudah tua bisa punya anak, apalagi yang kita masih muda-muda. Kalau Abraham ditolong Tuhan, aku pun pasti ditolong Tuhan. Itulah gunanya kalau kita baca Alkitab. Hari ini baca Alkitab, amin. Jangan malas, amin. Ya, Kalau bilang mujizat itu nyata, pulang rekeningnya bertambah 100 juta. Amin, ya kan? Siapa mau ngasih juga 100 juta? Lagi hidup lagi sulit begini. Ya, antusias ketika mendengar Alkitab, semangat ketika mendengar janji Tuhan. Kenapa? Karena itu janji Tuhan buat kita. Ya, kita kalau orang dengar kasih mau traktir kita, besok tanggal 2, misalnya tanggal 20. Ya, yang itu mau traktir kita, semangat. Di WA, lo besok janji traktir kita, janji dong. Ya kan, besok paginya, sorenya mau janjian. Nanti sore jadikan, jadi dong. Kita makan di mana? Kita makan di hotel bintang 5. Kita makan di Mulia. Mantap. Itu pasti dari paginya udah, mana nih bajunya nih, mana nih bajunya nih ini. Berangkat dari Bekasi ke Mulia, semangat. Walaupun ganjil genap, sikat, ya kan. Kenapa? Karena semangat. Udah ada orang janji mau traktir makan. Lah, kalau teman kita traktir makan, kita semangat. Ini Tuhan yang berjanji. Masa kita tidak semangat? Ya kan, Tuhan yang berjanji. Masa kita nggak antusias? Ini Tuhan yang berjanji. Apa janji Tuhan? Semuanya untuk apa? Untuk menolong kita semua. Ditolong Tuhan, kok nggak mau? Nggak semangat sih. Seharusnya antusias dong. Amin Tuhan. Praise the Lord. Hosanna in the highest. Mujizat itu nyata. Kita sorga bergema, itu dia. Seharusnya begitu. Iya, seharusnya begitu. Jangan yang ada yang cuma main handphone, ada yang megang kumis, gini-gini. Saya kan khotbah gini-gini kan saya tahu gerak-gerik jemaat, ya kan. Ada pura-pura ke toilet nggak balik lagi Bapak Ibu, ya kan. Ada yang megang kuping gini-gini. Kita udah teriak-teriak urat leher udah mau putus. Iya, ada yang cuma lihat pendeta ngomong apa ini, ya kan. Antusias. Ya, sebagaimana Tuhan semangat memberikan janjinya untuk digenapi. Respon balik sama Tuhan. Aku semangat untuk lihat Tuhan menggenapi janjiku. Mulai hari ini aku berkomitmen untuk membaca janji Tuhan. Allah yang menjanjikan adalah Allah yang setia. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita janji Allah selama Bapak Ibu dan saya baca Alkitab. Itu kuncinya. Ya, kalau nggak baca Alkitab, Roh Kudus nggak bisa bekerja maksimal. Ya, karena Roh Kudus akan mengingatkan janji Tuhan. Makanya mulai hari ini komitmen baca Alkitab setiap hari. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, solusinya akan Roh Kudus berikan melalui firman Tuhan. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir, bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kelemahan kita. Roh Kudus memberi damai di dalam kekacauan. Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Silakan Pak. Demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke, apa maksud dari ayat ini? Tekanan hidup bisa membuat hati gelisah. Tapi damai dari Roh Kudus tidak bergantung kepada keadaan. Melainkan memelihara batin kita supaya kita tetap tenang di tengah badai. Ya, Bapak Ibu yang pernah menghadapi masalah. Ya, bisa nggak kita tertawa ketika kita menghadapi masalah? Bisa nggak kita bisa tidur nyenyak ketika kita menghadapi masalah? Ya, ada yang bisa, tapi ada juga yang tidak. Ya, yang tidak bisa tertawa, yang tidak bisa tidur ketika menghadapi masalah, yang dicuri itu adalah damai sejahtera Allah. Ya, di dalam pikiran dan hatinya. Makanya Filipi 4 ayat 7, sebagaimana tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi yang mengalami banyak masalah, apa yang Paulus katakan kepada mereka? Damai sejahtera Allah. Hari ini saya mengatakan kepada jemaat di Betos dan kepada jemaat yang
melihat ibadah ini melalui live streaming. Damai sejahtera Allah ya yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kenapa Paulus mengatakan hati dan pikiranmu? Karena hati dan pikiran kita ini tempat kita bertempur. Pikiran setiap hari berpikir bagaimana dengan uang belanja yang pas-pasan bisa makan 1 bulan. Kalau awal bulan kan semua sukacita. Makanya yang nyanyinya haleluya ku memujimu Tuhan. Loncat-loncat sampai plafon Bapak Ibu ya kan. Itu awal bulan. Ya, pulang dari Betos, Pak mau makan di mana? Oh, duit masih tebal, baru transfer dari kantor. Kita makan, udah bosan Papa makan di Bekasi. Semua Bekasi restoran sudah pernah Papa makan. Sekali-sekali kita gaul jadi anak Jakarta Selatan. Wah. Anak Jaksel bro, iya. Kemana kita makan? Senayan City, Sushi Tei, wih mantap. Mulutnya sampai monyong-monyong, Sushi Tei, itu dia. Ya, minggu kedua mulai bayar SPP anak, cicilan motor, FIF, ya kan? Nanti kalau nggak dibayar diambil lagi di lampu merah ya kan? Udah mulai berkurang. Habis sesi yang jam 4 pulang, Pak kemana? Sushi Teh turun, Solaria. Itu dia tuh. Ya, setelah beres masuk minggu ketiga. Wah udah mulai bayar-bayaran lagi. Tiba-tiba mobil mogok lah, ganti oli lah, ganti aki lah. Ya, anak ke seleo, ke dokter lah. Ya kan? Udah beli buku untuk ajaran baru, baju untuk ajaran baru, 1,3, 1,7 total hampir 3 juta. Minggu ketiga makan di mana Pak? Kita makan di Warteg Bahari. Warteg Bahari. Minggu keempat benar-benar habis. Berharap kepada Yesus. Mujizat itu nyata. Untung masih ada sayur-sayur di kulkas yang masih disimpan. Harta karun itu Bapak Ibu ya kan. Akhirnya istrinya berpikir panjang. Tuhan kasih hikmat, kata Tuhan, bikin sayur asam. Sayur asam seminggu masih bisa dipanasin Bapak Ibu. Sampai nanti gajian. Ambil daging, habis. Melinjok ngambang Bapak Ibu ya kan. Ini yang tertawa-tertawa pelaku juga semua nih ya kan. Punya pengalaman. Ya, kalau sukacita kita cuma gara-gara gaji kita per minggu sukacita, minggu ketiga keempat gak sukacita, repot Bapak Ibu. Ya, sukacita kita bukan karena keadaan. Sukacita kita karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Makanya Paulus mengatakan apa? Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu. Ya, jangan dibiasakan kita bersukacita gara-gara uang. Jangan biasakan kita bersukacita karena suami naik jabatan. Bersyukur iya. Ya, tapi belajarlah bersukacita apapun keadaannya karena Tuhan beserta aku. Ya, sehingga menjaga pikiran kita tetap fresh, tetap sehat. Tadi di BSD ada jemaat Tiberias yang maju altar call, satu perempuan. Pak, tolong doain saya overthinking. Saya orangnya suka overthinking. Nah, itu dia. Orang yang overthinking itu damai sejahtera Allah hilang dalam pikirannya. Kenapa? Karena dia berjuang dengan kekuatan sendiri. Dia nggak percaya bahwa Tuhan bisa selesaiin itu masalah. Jangan overthinking. Ya, serahkan masalah kita dalam doa dan ucapan syukur. Kalau kita baca Filipi 4 ayat yang ke-6. Ya, damai sejahtera melampaui segala akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiran kita. Ada masalah, serahkan sama Tuhan di dalam doa. Selanjutnya, biar Tuhan yang bekerja, kita tinggal tunggu waktunya Tuhan, bagaimana mujizat itu nyata. Sambil menjaga pikiran dan hati kita, tetap lakukan yang terbaik, tetap mengucap syukur, karena Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam doa, dalam khotbah saya pada sore hari ini, jangan andalkan diri sendiri. Andalkan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Selamat hari Minggu, selamat pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Roh Kudus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu di dalam hidupku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celingkanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sama-sama kita katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus, makasih Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus,
kasih Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, memberikan kekuatan bagi kami di tengah kehidupan yang berat ini. Tapi bersyukur Roh Kudus memberikan kekuatan bagi yang lemah, mengingatkan akan janji Allah, dan selalu menjaga damai sejahtera Allah di dalam hati dan pikiran kami. Sebagai ucapan syukur, kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang siap memberkati pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berikan persembahan. Dan selalu kita berikan persembahan yang terbaik, kita akan pujian di hadapan Tuhan Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan Yesus berkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari jemaat Tiberias bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Oh Yesus, menyembuhkanku, darah-Mu Yesus, menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita akan perjamuan kudus. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus.
Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu berdoa sama Tuhan Yesus, minta tuntunan Roh Kudus apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus akan mengingatkan setiap janji Tuhan untuk bisa menyelesaikan setiap perkara-perkara kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap minyak diurapi memuliakan kami sebagai manusia. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hancurkan setan, sembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, percaya mujizat sudah terjadi tepat pada waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Betos, Bekasi Town Square. Koordinator di tempat ini Bapak David Raharja. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan bersama tim. Dijauhkan dari segala yang jahat, apapun yang dibutuhkan dalam setiap pelayanan Tuhan buat berhasil. Kami percaya juga bahwa gereja Tiberias Betos akan terus Tuhan tambah-tambahkan berkatnya, jemaatnya, mujizat-mujizatnya besar terjadi di tempat ini. Gembala sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati, panjang umur, sehat selalu, penuh kuasa, penuh mujizat dalam pelayanan bersama keluarga Bapak Pendeta Aristo, bersama Bapak Pendeta Argo. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Seluruh jemaat Tiberias yang hadir Tuhan berkati. Rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Anak-anak muda hiduplah takut akan Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan untuk masa depan Tuhan berkati. Hamba berdoa untuk Bapak Lee Chue Eng, Tuhan berkati yang berulang tahun, Tuhan berkati panjang umur dan diberkati bersama istri, bersama anak-anak, ya, diberikan kesehatan, juga diberkati dalam setiap pekerjaan usaha Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang, dan sebelum pulang kami terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tiberias, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasar